Ini adalah seorang pembunuh dari sebuah badan intelijen. Seberapa baik dia? Setiap kali melakukan misi, dia hanya bawa satu peluru saja. Karena dari dulu sampai sekarang dia belum pernah gagal dalam misi apapun. Isi peluru. Kontrol pernapasan. Untuk perasaan tangan yang lebih baik, dia juga menjilati jari. Sampai peluru ditembakkan tidak akan tergelincir. Dia mengarahkan senjatanya ke kereta yang bergerak. Selanjutnya, memang, pembunuh nomor 1. Setelah misi selesai, rekan bawa satu video dari tempat kejadian perkara. Uji tembakan yang dia tembakan sangat bagus. Tapi Henry merasa tidak puas. Dengan bertambahnya usia, kemampuan dia juga menurun. Sering tertembak pas di kepala sejauh ini. Tidak menyangka kali ini mengenai leher. Bahkan jika ada penyimpangan 15 cm. Gadis kecil di samping kehilangan nyawanya. Henry karena itu jadi dia pensiun. Di rumah kayu di hutan, orang-orang dari kota juga datang mencari dia. Karena orang ini mendengar bahwa Henry sudah pensiun. Jadi langsung datang untuk hentikan. Tapi Henry sudah memutuskan jadi langsung menolak. Mulai sejak itu, Henry pergi ke dermaga untuk mencari teman lama. Mungkin karena perasaan profesional. Ketika beli bensin untuk kapal, penjual lama-lama sudah tidak ada. Orang yang ganti adalah Mary. Apalagi gadis ini sangat cantik. Henry juga tidak bisa menahan diri. Berbicara dengan lama baru mau pergi. Di laut teman lama bilang sama dia untuk waktu ini harus hati-hati. Karena target bunuh terakhir itu bukan teroris seperti info dari intelijen. Itu adalah ahli biologi. Teman dekat mengira organisasi sengaja menyembunyikan informasi. Pasti ada yang tersembunyi di dalam. Jadi berikan alamat orang itu kepada Henry. Tapi mereka berdua tidak tahu. Berbicaraan mereka didengar oleh badan intelijen. Saat kembali ke darat, Henry memeriksa perahu dengan kewaspadaan. Tidak menyangka menemukan perangkat penyadapan. Dia langsung kontak sama gadis itu. Tanya Mary. Perangkat penyadapan ini punya kamu? Apakah badan intelijen mengirim kamu ke sini? Tapi Mary masih bilang. Tidak ada, bukan aku, jangan omong aneh lagi. Meskipun Henry sudah tahu identitas Mary. Tapi dia tidak mau tanya lagi. BTW minta maaf kepadanya. Sampai restoran, Henry kasih bunga buat Mary. Lalu tidak mau buang waktu lagi. Ambil bukti jika Mary ada kerja buat Direktorat Intelijen. Identitas Mary telah terungkap. Jadi tidak ada yang harus bersembunyi lagi. Henry mengerti semua trik punya Direktorat Intelijen. Jadi dia tidak marah dengannya. Bahkan senang hati berbicara dengan waktu yang lama. Pada saat itu, petugas intelijen memberi perintah untuk membunuh Henry. Sudah bekerja dengan waktu yang lama seperti itu. Henry telah tahu banyak rahasia yang tidak boleh kasih tahu ke orang lain. Jika tidak mau kerja untuk kita lagi, dia tidak boleh ada dunia ini lagi. Saat malam ponsel Henry berdering ada notif bahaya. Hanya bisa melihat berapa bayangan lewat. Ya ampun. Henry membuka pintu ruang rahasia. Turun ke ruang rahasia di dalam tanah. Ambil semua senjata. Lalu menelepon ke sahabat. Mau ingatkan teman harus perhatian keselamatan. Tapi belum selesai omong. Teman telah dibunuh oleh pembunuh. Mendengar suara teman dibunuh, Henry sangat marah. Berapa pembunuh siap hancurkan pintu untuk masuk ke dalam. Tapi ditembak mati oleh Henry di dalam sudut gelap. Mendengar suara pistol dari jauh. Sosok Henry juga tidak bisa melihat. Sudah dibunuh. Henry datang ke rumah Mary. Melihat dia sedang tidur. Dia berpikir pasti gadis ini tidak tahu apa-apa. Semua orang yang berhubungan dengan diri mereka sendiri akan berada dalam masalah. Jadi sepertinya Mary juga bisa menjadi target harus dibunuh. Kebenarannya memang, dengan cepat dia diserang. Tapi si pembunuh memandang rendah gadis ini. Karena gadis ini juga terlatih secara profesional. Hanya butuh berapa menit. Pembunuh sudah dikendali. Langsung tanya orang di belakangnya. Mary adalah orang pintar. Adegan di depan mata. Pilihan yang paling bagus adalah tetap bersama Henry. Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri bersamanya. Di sisi lain, dua kepala badan intelijen melankolis. Percobaan pertama gagal. Membuat orang menemukan niat mereka. Pembunuhan berikutnya akan lebih sulit. Sepertinya harus menerapkan dua rencana. Di pulau terpencil, teman punya Henry datang untuk jemput mereka. Teman punya Henry banyak. Teman bawa mereka berdua ke rumah untuk istirahat.
Tapi walaupun istirahat, Henry juga tidak bisa menurunkan kewaspadaannya. Ada bayangan lewat jendela. Henry langsung merasakan ada yang tidak beres. Untuk Mary dan teman bisa pergi ke tempat aman, Henry keluar untuk memancing semua pembunuhnya. Musuh perlahan mendekat. Henry memanfaatkan pantulan di air, membidik dan menembak. Ambil kesempatan itu. Dia menemukan lurker. Ambil pistol. Lalu perhatikan dengan baik. Memiliki lensa yang bisa memperbesar 4 kali. Kombinasi ini sangat bagus. Tapi target baru muncul. Henry tidak bisa mengerti kenapa lawan sangat mirip dia masa mudanya. Di saat dia masih bingung, saat itu lawan ganti pistol lain. Untungnya Henry cepat bergerak. Masih bisa selamatkan nyawanya. Henry masuk ke dalam sebuah rumah terdekat. Dia berpikir bahwa tempat ini bagus untuk bersembunyi. Tidak menyangka lawan sudah datang lebih dahulu. Melihat situasi yang tidak baik, dia langsung naik motor untuk kabur. Tapi tidak segampang itu. Walaupun mereka punya wajah yang sama, tapi saat mereka mengejar satu sama lain, kita bisa menemukan bahwa Mike menjadi gesit selalu dalam posisi yang menguntungkan. Dibanding dengan Henry yang sudah 51 tahun. Jelas bahwa lawan lebih mudah dan lebih kuatnya. Mereka terus berjalan seperti itu. Berkelahi di sepeda motor. Akhirnya Mike menendang roda depan motor Henry. Motor langsung kehilangan momentum. Henry jatuh ke jalan. Hampir ditabrak oleh mobil. Tapi Mike tidak menunggu Henry bisa bergerak. Menabrak Henry dengan ban belakang motor. Nambah sekali lagi. Henry merasa tidak baik. Tapi ini belum selesai. Untungnya di saat bahaya, ada polisi datang. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat tidak terduga. Dan kemudian Mary mendapat lebih banyak info juga. Dia ambil rambut di topi Mike untuk memeriksa DNA. Perbandingan dengan Henry's DNA. Hasilnya 100% mirip. Pembunuh nomor 1 dikejar oleh dirinya yang 30 tahun lebih muda. Ada apa di belakang ini semua? Henry berhasil menemukan alamat yang dikasih tahu oleh sahabatnya. Dia baru tahu apa kebenarannya. Beberapa hari sebelum penelitian kloning manusia muncul, Clay menemukan seorang ahli biologi. Ingin mengkloning DNA. Clay ingin melalui perubahan itu. Buat pembunuh yang tidak manusiawi. Tetapi cara berpikir ini ditentang oleh ahli biologi itu. Saat itu Clay memutuskan untuk tidak berubah. Membuat intelijen palsu ingin Henry membunuh musuh. Setelah mengerti semua, satu ide muncul di kepala Henry. Dia secara aktif menghubungi badan intelijen. Untuk Mike datang jemput Mary yang sedang ditahan. Atasannya tentu saja setuju. Karena mereka berpikir, dengan kesempatan ini untuk membunuh Henry. Henry juga mengerti. Tapi dia dengan percaya diri menasihati Mike. Keduanya sangat sulit. Tidak bisa bicara tapi hanya bisa melawan. Setelah beberapa saat pertarungan akan segera berakhir. Mike tahu dia adalah cloning. Telah bergegas masuk untuk bertanya pada Clay yang telah membuat dia. Dia hanya mengatakan tidak peduli tentang ini. Ingin menggunakan kasih sayang untuk menasihati Mike. Menunggu Henry dan yang lain datang ke tempat Mike. Tidak menyangka di jalan untuk ketemu dia. Mike menembak racun untuk uji Henry. Lihat apakah Henry alergi terhadap ini. Setelah mengkonfirmasi diri sebagai klon, Mike ambil penawarnya. Karena mereka bukan lagi musuh tapi kawan. Mike mengeluarkan sesuatu dari tubuh Henry. Dan menjelaskan lokasi mereka. Kenapa terungkap? Mobil terus berjalan. Tapi saat mau sampai tujuan, ada yang aneh telah terjadi. Ada RPG cepat lari. Karena serangan mendadak, membuat mereka hampir mati semua. Lalu, seorang pria bertopeng muncul. Menunggu lawan berhenti. Henry melakukan serangan balik. Mereka bekerja sama dengan baik. Hanya berapa menit sudah habiskan semua kelompok pembunuhnya. Saat itu Mary tidak hati-hati kena peluru. Mereka berdua bersembunyi di dalam gudang untuk perban lukanya. Yang lebih bahaya adalah, mereka akan habis peluru. Untungnya di saat bahaya, Mike datang tepat waktu. Semua pembunuh tersisa telah dibunuh. Tapi mereka tidak tahu bahwa orang yang paling kuat belum datang. Pembunuh itu bangun. Kena peluru di badan juga tidak apa-apa. Kecepatannya cepat dan akurat. Henry menendang lawan, terbang menjauh. Mary melempar kaleng gas. Lalu menembak sampai meledak. Tapi berharap bahwa orang itu belum mati.
Sepertinya lawan masih kuat. Masih bisa bertarung, benar-benar terlalu kuat. Mike tidak bisa menahan lagi. Menembak berapa kali lagi berhasil bunuh pembunuh itu. 3 orang penasaran. Monster apa ini? Tapi ketika lepaskan topengnya, semua orang terkejut. Adalah salinan lain dari Henry. Jadi 3 generasi Henry telah bertemu. Tidak lama kemudian, orang yang menyebabkan ini telah muncul. Dia masih ingin meyakinkan Henry. Tapi Henry tidak beri kesempatannya. Eksperimen itu dibatalkan. Studi cloning berakhir. Mike, berkat bantuan Henry, memiliki identitas baru. Mulai jalan hidup baru punya diri sendiri.